Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai mata kuliah framework lanjutan, yang dimana pada semester ini kita akan membahas apa itu React.js. Nah, di sini saya pertama akan menyebutkan apa pengertian dari React.js. React.js itu dia merupakan sebuah library JavaScript yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna UI yang dinamis dan interaktif. Nah, pada pelajaran React.js ini, sebelumnya kita harus melakukan pendownloadan pada Node.js. Sebelum mendownload Node.js ini, teman-teman dapat mencari Node.js ini di halaman web teman masing-masing. Nah, setelah itu kita lakukan tekan download, kemudian dia akan terdownload. Kita cari dia di file download. Nah, sampai tampilannya tuh nanti akan seperti berikut nih. Lalu kita klik next, lalu centang, klik next, next lagi, kemudian kita klik next lagi, centang lagi, next, kemudian klik install. Nah, kita akan tunggu proses penginstalan pada Node.js. Lalu klik finish. Nah, dia akan langsung ke halaman berikut. Kemudian saya langsung balik saja ke Visual Studio Code. Nah, kita akan membuat file yang dimana file itu nantinya akan disimpan di C. Teman-teman dapat membuat file ini sesuai dengan nama teman masing-masing. Kemudian filenya sudah terbuat, kita membuat file untuk project dengan mengklik npm create vt@lattes, kemudian ketikkan nama file project teman masing-masing. Kalau di sini saya namanya barbershop. Barbershop strip app. Habis itu jangan lupa strip template React. Nah, lalu kita lakukan enter, dimana nanti dia akan memproses. Lalu di sini kita tekan Y kan, lalu kita klik cd barbershop strip app, terus kita enter. Nah, nanti kita klik lagi di sini npm install, kita enter, dia akan memproses lagi untuk penginstalannya. Kemudian kita buat npm rundev. Nah, dia mau sebelum itu dia memberi link localhost-nya, yang dimana link itu untuk pengecekan output kita nanti. Nah, di sini teman-teman perlu mendownload beberapa extension untuk mempermudahkan teman-teman dalam melakukan coding. Di sini pertama saya akan menunjukkan untuk mendownload IS7 milik DS, yang DS ini, kemudian install, kita tunggu prosesnya. Lalu kita install extension Prettier, kita pilih yang kode format ini, lalu kita install auto rename tag. Di sini saya sudah mendownload auto rename tag-nya.
Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara pembuatan codingan dalam bentuk project masing-masing, yang dimana project saya berjudulkan Barbershop. Nah, pertama di sini kita disuruh buat sebuah folder di dalam SRC. Di sini saya membuat folder pertemuan 2 karena kebetulan di sini adalah pertemuan kedua dari pembelajaran Regjez ini. Nah, kemudian di dalam pertemuan 2 ini kami disuruh untuk membuat 3 parent, yang dimana 3 parent ini sebagai penamaan file. Nah, cara membedakan parent dan child itu adalah lihat saja, kalau parent itu dia sebagai nama file yang besar ini seperti artikel detail, list produk, Q&A section itu sebagai nama parent. Nah, yang mana childnya itu sebagai nama-nama function yang terdapat di dalam parent itu. Nah, di sini ada parent artikel detail. Nah, yang mana childnya itu seperti judul, yang dimana di sini judulnya tren potong rambut pria remaja tahun ini. Kemudian ada gambar, di sini saya letakkan gambar pada logo barbershopnya. Kemudian ada artikel dan kembali lanjut. Nah, di sini kita akan membuat pemanggilan pada si child. Nah, tag ini nih dia berfungsi untuk pemanggilan pada si child tersebut. Kemudian lanjut ke bagian list produk. Nah, list produk di sini saya juga membuat list produk di sini kan sebagai parentnya, dan di sini saya membuat childnya itu sebagai nama-nama dari potongan tersebut nih. Ada skin fade, taper cut, mullet, French crop, yang dimana ini nih sebagai pemanggilan dari si child tersebut. Nah, pada function skin fade di situ saya menaruhkan gambar potongan rambut skin fade serta ada harganya. Kemudian begitu juga pada taper cut, di situ juga ada mullet, French crop, dan harga yang telah diletakkan. Nah, kemudian yang ketiga di situ saya ada meletakkan Q&A section. Nah, Q&A section ini di sini saya membuat beberapa child juga, yaitu ada subjudul, Q&A 1, Q&A 2, 3, 4, 5. Kemudian ada Q&A info, yang dimana di sini tuh berisikan Q&A dari si pelanggannya nanti. Nah, kemudian dari semua parent yang ada ini, itu tuh pemanggilannya di main.jsx. Nah, main.jsx ini dia berfungsi untuk pemanggilan pada parentnya, yang dimana itu tuh parentnya tadi kan ada 3, ada artikel detail, list produk, sama Q&A section. Itu pemanggilan untuk si parentnya. Kalau pemanggilan untuk childnya itu di dalam folder parentnya masing-masing tadi kan. Nah, gimana supaya dia itu terpanggil, parent itu terpanggil, maka kita lakukan import pada parent masing-masing, yang dimana di situ tuh ada Q&A section, list produk, sama artikel detail. Teman-teman jangan lupa import agar terpanggil. Kemudian di sini ada custom CSS untuk pemanggilan pada CSS outputnya nanti. Nah, pada CSS output ini juga kita import di bagian main.js ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan menunjukkan output dari codingan yang telah saya buat. Nah, outputnya ini teman-teman. Nah, gimana saya sekarang akan menjelaskan dari outputnya ini. Nah, Browse Barbershop ini dia sebagai parentnya, yang dimana di dalam parentnya ini terdapat ada judul, ada logo, ada keterangan pada logo, ada artikel. Nah, itu terdapat pada parent 1. Childnya tadi yang tadi. Terus yang nomor 2, ada parent yang nomor 2 yaitu list produk, yang mana di sini tuh terdapat child juga seperti gambar-gambar pada potongan rambut tersebut, harganya. Terus yang ketiga ada Q&A section. Nah, di Q&A section ini sebagai kepala parentnya, yang dimana di sini memiliki child yaitu ini
Q&A 1, 2, 3 tadi. Kemudian ada hubungi jika ada pertanyaan lebih lanjut, itu Q&A info, itu bisa disebut dengan chat dari si parent Q&A tadi. Nah, ada sedikit tambahan tadi saya lupa menjelaskan. Pada codingan project yang kita buat ini, kita juga tidak lupa untuk membuat pertemuan 2 strip 2.html. Jadi kita jangan lupa buat HTML-nya, file HTML-nya, yang dimana file HTML ini gunanya untuk memanggil nama file kita. Baiklah, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.